warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat. Kembali lagi dengan saya, Diati, di podcast Bersegi, berbincang seru bareng Gizi series kedua. Kali ini, saya sebagai pembawa acara pada podcast kedua bulan ini dengan tema antioksidan dan obesitas. Selanjutnya pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan stres oksidatif dan apakah hubungannya dengan obesitas? Baik, ini menarik. Kadang-kadang begini, stres oksidatif itu kalau kita lihat secara fisik dari luar tuh nggak kelihatan, karena memang itu ukurannya itu bisa dilihat dari darah ya, dari darah biasanya. Apa yang dinamakan dengan stres oksidatif? Stres oksidatif ini secara umum sebenarnya merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara kadar oksidan dengan antioksidan dalam tubuh, atau dengan kata lain produksi radikal bebas. Ya, radikal bebas itu oksidan di dalam tubuh ataupun yang berasal dari luar tubuh itu tidak mampu diimbangi dengan pertahanan antioksidan tubuh, sehingga kadar oksidan atau kadar radikal bebas di dalam tubuh itu jumlahnya lebih banyak. Itulah yang disebut dengan stres oksidatif gitu ya. Jadi oksidatif itu terkait dari dari kata oksidasi. Jadi kondisi stres oksidatif ini sangat berbahaya sebenarnya kalau kita tidak tangani. Nah, akibatnya apa? Kalau dibiarkan stres oksidatif ini berlangsung dalam waktu yang lama, itu menjadi sistemik. Kondisi sistemik stres oksidatif inilah yang kemudian menginisiasi menjadi faktor pemicu timbulnya berbagai penyakit degeneratif tadi. Lalu bagaimana hubungannya dengan yang mengalami obesitas? Pada seorang yang mengalami obesitas itu yang pertama terjadi penimbunan asam lemak dalam jaringan adiposit yang banyak. Nah, itu dibarengi juga dengan meningkatnya ada namanya sitokain ya, sitokain proinflamasi, yang mana ini bisa memicu atau menjadi faktor stimulator untuk produksi radikal bebas tadi. Yang kedua juga, apabila orang mengalami obesitas ini terjadi peningkatan oksidasi asam lemak dan juga peningkatan respirasi dari proses di dalam tubuh yang terkait dengan metabolisme, yang mana peningkatan ini mengakibatkan juga over konsumsi oksigen yang berlebih. Nah, kondisi ini yang memicu terjadinya juga produksi radikal bebas, yang mana itu tahapannya kalau kita belajar di biokimia ada tahapan dalam proses respirasi itu fosforilasi oksidatif, transfer elektron, diantaranya proses-proses itu bisa berkontribusi terhadap meningkatnya kadar radikal bebas di dalam tubuh dalam bentuk macam-macam. Radikal bebas itu bukan hanya spesies oksigen reaktif atau dalam bentuk oksigen singlet, bisa juga dalam bentuk hidrogen hidroksil atau juga dalam bentuk peroksida dan lain-lain ya. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa ini penting dikendalikan. Di samping juga hasil penelitian menunjukkan pada orang yang mengalami obesitas, produksi MDA namanya malonaldehyde yang merupakan end product daripada aktivitas radikal bebas itu lebih tinggi. Artinya itu menunjukkan bahwa kadar radikal bebas pada orang yang mengalami obesitas lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal. Kemudian juga hasil penelitian menunjukkan bahwa pada orang yang obesitas itu kadar enzim antioksidan ada 3 ini sebenarnya, ada glutathione peroksidase, kemudian ada katalase dan superoksida dismutase. Pada orang yang mengalami obesitas kadarnya lebih rendah dibandingkan orang normal. Kondisi ini juga mengakibatkan melemahnya pertahanan antioksidan dari orang yang mengalami obesitas, sehingga potensi besar kemungkinan terjadi orang yang mengalami obesitas ini mengalami stres oksidatif, sehingga itu harus
kendalikan ya. Akibatnya, dampaknya luar biasa kalau itu tidak dikendalikan. Itu. Oke, baik, itulah tadi jawaban yang pada pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana obesitas mempengaruhi kesehatan? Sebenarnya tadi udah terjawab Sudah. ya, dengan uraian tadi itu sudah terjawab bahwa memang obesitas itu sangat mengganggu masalah kesehatan, bukan hanya kesehatan, tadi saya sampaikan Sebagai apa juga faktor, artinya bisa juga mengalami gangguan mental ya, tapi itu yang parah sih. Kalau mungkin awal-awal ya stres, yang mungkin dia mengalami stress eating, yaitu stress eating itu bisa dampak dan akibat daripada obesitas itu juga bisa, itu nanti bisa dibahas sendiri tuh dalam pertemuan lain tentang stress eating, jadi ataupun gangguan-gangguan yang terkait dengan obesitas tersebut gitu. Baik, di sini kita masuk pada pertanyaan yang terakhir di podcast ini, yaitu dapatkah obesitas untuk disembuhkan? Baik, ini juga sangat penting. Sebelum kita sampai kepada obesitas dapat disembuhkan, yang lebih penting daripada menyembuhkan kan mencegah. Benar. Bagaimana mencegah obesitas itu? Tentu dengan kita sudah banyak belajar bahwa obesitas itu disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Tentu obesitas ini dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Bagaimana menerapkan gaya hidup sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi seimbang, cukup konsumsi ya, perbanyak konsumsi sayur dan buah 5 porsi sehari. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan minyak ya. Kalau gula misalnya itu tidak lebih dari 4 sendok makan per hari. Kemudian kalau garam itu tidak lebih dari 1 sendok teh per hari atau kurang lebih 2 gram. Lalu kalau minyak itu tidak lebih dari 5 sendok makan per hari ya, itu. Kemudian ya tetap selalu bersyukur dan menikmati makanan. Lalu yang ketiga, lakukan aktivitas fisik secara teratur, kemudian dan continue ya, minimal aktivitas fisik 30 menit per hari, tidak perlu olahraga berat, dengan berjalan kaki, kemudian membersihkan rumah itu juga termasuk aktivitas fisik ya. Kemudian tentu yang keempat adalah selalu mengontrol berat badan, mempertahankan dalam kondisi ideal. Dan yang kelima, jangan lupa kelola stres, karena kalau stres tidak dikelola bisa jadi menjadi stress eating tadi. Stress eating itu salah satu pemicu terjadinya obesitas. Lalu pertanyaannya, apakah bisa disembuhkan? Ya tentu ini melalui, kalau kita dari gizi dari pengaturan makanan ya, diet ya. Bagaimana caranya? Ya tetap mengatur makan dengan membatasi asupan energi ya. Jadi diatur dengan diet rendah energi seimbang, tetap mengacu kepada gizi seimbang, tetapi asupan energinya kemudian dikurangi, makanan yang berlemak dikurangi, tetapi meningkatkan asupan makanan yang tinggi serat, sayur-sayuran dan buah-buahan, serta diniati dengan olahraga yang teratur. Dan itu bisa dilakukan secara terprogram. Ini juga nanti ahli gizi bisa mengerjakan itu ya. Jadi sepanjang memang itu diniati pasti bisa. Tentu ini kita berbicara yang belum sampai seperti contoh siapa dulu yang Permana itu ya. Kalau yang itu, nah itu sudah lain kasusnya, karena dia sudah ratusan kilo berat badannya, memang perlu ada tindakan operasi ataupun tindakan-tindakan yang lain yang bisa menyembuhkan seseorang yang mengalami obesitas. Itu kira-kira tanggapan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan. Dan tadi karena kita banyak berbicara tentang stres oksidatif, di pertemuan selanjutnya nanti kita bahas bagaimana stres oksidatif itu bisa dikendalikan ya, dengan apa. Itu nanti kita bertemu lagi di bagaimana pengendalian stres oksidatif melalui konsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Baiklah, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya, dan saya percaya bahwa podcast perdana ini dapat menjadi podcast yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan yang mahasiswa. Semoga bisa terinspirasi dari pembicara kita yang sangat luar biasa pada hari ini.
Saya Ainul Mardiati pamit undur diri dan jangan lupa saksikan kembali podcast kedua kami pada minggu keempat bulan ini. Sampai jumpa. Selamat berkarya ya. Oke, ini ada salam cerdik. Jadi cari apa salam cerdik itu juga salah satu upaya untuk mencegah terjadinya obesitas.